Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan coba mendemokan review aplikasi MyResto ya, menggunakan Visual Basic for Application, fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel. Jadi untuk menjalankan aplikasi ini, nanti teman-teman yang mungkin memiliki usaha di restoran atau kafe bisa menggunakan, hanya cukup memiliki atau menginstal Microsoft Office dan Microsoft Excel. Oh iya, kemudian satu lagi ya, mungkin perlu juga untuk menginstal Adobe PDF atau Adobe DC, Adobe Reader gitu, agar nanti laporannya berbentuk PDF bisa ditampilkan. Nanti untuk filenya saya akan lampirkan di kolom deskripsi. Teman-teman nanti yang mungkin mau mencoba, yang memiliki usaha restoran atau kafe, bisa download langsung. Oke, untuk pertama kali mari kita setting dulu di bagian Excel-nya. Silakan teman-teman nanti membuka file Excel baru, kemudian pilih file. Ini saya menggunakan Excel 2019. Biasanya nggak terlalu jauh ya bedanya. Nanti silakan pilih file, kemudian di sini ada option, lalu pilih Trust Center Setting. Kemudian di bagian Trust Center Setting ini pastikan makro settingnya ini di enable dan Trust Access to VBA Project Object Model. Ini juga boleh di enablekan ya. Kalau sudah, silahkan ditutup kembali. Oke. Sekarang kita akan buka. Ini sudah saya input sebelumnya, tapi nanti yang saya kirim itu akan kosong, full kosong ya. Saya klik. Nah, pada tampilan awal, teman-teman akan disuguhkan tampilan seperti ini. Di sini ada manajer akun, ada staff akun. Ini nanti berbeda ya fiturnya ya, untuk akses ke menunya. Nah, kalau ini nanti tidak terisi, kemudian teman-teman mau lihat menu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, mungkin videonya agak sedikit bocor ya, karena di luar sedang hujan. Kemudian saya juga sedang berada di rumah, jadi ini pas libur. Ada anak-anak juga mungkin nanti yang bocor. Tapi mudah-mudahan videonya bisa terdengar jelas. Kalau ininya kosong, kita lanjut kembali. Kalau username password ini kosong, maka aplikasi nggak akan bisa dijalankan dengan sempurna atau dia nolak untuk akses ke menu. Nah, untuk di awal ini untuk pertama kali ini silakan nanti teman-teman masukkan username-nya adalah NG Studio, kemudian passwordnya Enzio 2016, dan silakan login. Jadi nanti akan muncul notifikasi selamat datang ya. Kita oke, maka ini sudah bisa diakses. Untuk fotonya belum ada ya, nanti silakan teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Di sini ada 10 menu. Jadi ada biodata usaha, pegawai, menu makanan ya. Ini menu makanan, kemudian makanan dan minuman. Ada input pengeluaran, ada penjualan, pengaturan admin, go to web, kemudian laporan tahunan, reset, dan logout. Oke, mari kita explore satu persatu. Untuk pertama kali, silakan teman-teman klik di bagian biodata usaha. Ini kalau muncul form seperti ini, nggak apa-apa, silakan di-oke-kan saja. Kita akan mengisi ya, kita akan coba mengisi bagian profil usaha.
pertama kali teman-teman lakukan saat mengisi form, jika form itu terdapat folder atau logo atau gambar menggunakan gambar, maka silakan teman-teman menentukan dahulu foldernya. Bisa teman-teman buat baru atau menggunakan folder yang sudah ada bisa. Oke, kita coba klik folder, maka kita akan diarahkan untuk membuat folder atau memilih mau disimpan di mana filenya nanti. Saya pilih yang sudah ada aja atau saya buat baru ya. Misalnya saya pilih desktop aja deh. Nah ini misalnya saya hapus dulu. Nggak usah ya. Misalnya data database laundry misalnya. Maaf. Cafe ya. Cafe. Klik. Ini sudah ada di sini. Kita confirm. Dan alamatnya akan tercetak di sini. Nah, diperhatikan ini prosesnya satu kali saja, nggak perlu berulang-ulang. Kalau alamatnya sudah ada di sini, maka ini cukup sekali aja. Tapi diperhatikan teman-teman, apabila tercetaknya double, ini kan double tercetaknya ya. Nah, sini silakan teman-teman save terlebih dahulu, kemudian silakan keluar, kemudian masuk lagi. Nah, ini kan sudah nggak tercetak double. Sekarang mari kita isi. Kita isi datanya, nama restoran misalnya institutnya, nama orangnya misalnya nama jalan, ini untuk logo. Silakan klik pada tombol logo ini, kalian pilih gambar ya. Terserah teman-teman mau pilih gambar apa. Yang pasti gambar itu harus berformat JPG atau GIF bisa. GIF dan JPG atau JPEG juga bisa. Silakan diklik. Nah, setelah itu kita add new. Kemudian untuk melihat hasilnya silakan teman-teman klik refresh ya. Nah, simpan. Dia akan secara otomatis ini juga menyesuaikan ya. Namanya, kafenya ada, alamatnya juga ada di sini. Kita lanjut ke bagian update. Nah, kalau teman-teman nanti mengarahkan ke sini akan muncul notifikasi ya bahwa nama usaha dan logo, nama usaha itu mana ini, dan logo itu ini nggak bisa diubah. Jadi jika terdapat kesalahan pada nama usaha atau gambar logo, silahkan gunakan fitur reset. Kenapa nggak bisa diubah? Karena nama ini digunakan juga di sini, di logo ini. Nah, kalau Anda lihat, teman-teman lihat semua di sini ada namanya NG Cafe and Coffee. Itu diambil dari sini. Jadi nanti kalau misalnya ininya nggak sama, misalnya namanya kita rubah, maka dia nggak akan terpanggil gambarnya. Gitu ya. Jadi apa saja yang bisa kita ubah adalah selain dari nama restoran ini, kemudian logonya. Yang lain bisa kita ubah. Misalnya ini saya tambahkan Tandedan RT 01 03 misalnya. Ini sungai
saya sembarangan aja dulu ya. Intro juga saya biarkan saja, kemudian kita update. Oke, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah menyesuaikan. Kemudian untuk reset, ini sama seperti fitur-fitur yang lain ya, di aplikasi yang lain. Reset ini akan menghapus datanya seluruhnya, tapi data dari profil usaha ini, dan dihapusnya secara permanen. Jadi saya rasa nggak perlu kita praktekkan, nggak usah saya praktekkan ya, karena nanti harus input ulang lagi. Yang penting kalau Anda klik yes, maka datanya akan dihapus kembali. Oke, klik no, kita simpan, kita keluar. Selanjutnya kita akan pilih masuk ke bagian pegawai. Ini datanya masih kosong. Kalau misalkan kita klik di bagian yang kosong, itu nggak akan ada apa-apa, menuju notifikasi bahwa silahkan pilih data yang tersedia pada tabel. Jadi kalau datanya nggak ada, maka akan muncul seperti itu. Untuk menambah data pegawai, silahkan klik di Add New. Nah, kembali kita temukan ada file ya, ada file gambar, ada folder. Ini juga sama, kita klik dulu folder, kita pilih lagi ya, tadi database cafe ya, misalnya kasih nama foto pegawai. Oke, nah datanya sudah di sini, kita simpan, kita keluar dulu ya, kemudian kita add new lagi, kita kasih namanya ya, kita mulai isi, misalnya jabatannya, silakan nanti teman-teman menyesuaikan. Kalau jabatan itu tidak ada di sini, ini teman-teman bisa mengetik ya, silakan diketikkan manual. Misalnya ini saya pilih dari sini, fotonya sama, yang penting fotonya ini harus ekstensinya adalah JPEG ya. Saya contoh, saya ambil dari internet, mudah-mudahan nggak kena ini ya, nggak apa-apa lah. Open, kemudian saya add ini. Nah, ini sudah ada di sini. Lalu gimana kalau salah? Misalnya saya tambahkan dulu ya, kalau pegawainya sudah ada satu, saya tambahkan dulu. Fotonya saya tambahkan lagi. Oke, cukup segini ya. Oke, udah satu lagi lah, tolong. Misalnya ini
misalnya ada yang salah, ini bisa Anda cari, yang misalkan pegawai Anda nanti banyak, ratusan atau mungkin ribuan, silahkan dicari aja namanya, ini berdasarkan namanya ya, misalnya Amelia, Lia, Amalia, dia akan sesuai dengan namanya. Dia kemudian klik di bagian ini, nah, dia akan masuk ke sini. Ini bisa Anda ya ubah ya. Namun kembali saya sampaikan, ingatkan bahwa nama ini dan foto itu nggak bisa diubah, ya, nggak bisa kita ubah. Nah, sekarang kalau misalkan kita hapus gimana? Misalkan ini, nah misalnya kita mau hapus ini keluar misalnya, ini cukup kita hapus saja datanya. Kita akan coba, klik. Apakah Anda ingin menghapus data pegawai dengan nama Malia? Saya klik ya. Tinggal 3, kurang ya. Oke, cukup. Kemudian kita akan input menu. Ini menu sebelumnya sudah saya isi ya. Sudah saya isi sebelumnya. Misalnya kita hapus dulu nih. Kita hapus. Satu aja, dua kita hapus ya. Nah, dia akan berkurang. Kita simpan. Ini goreng ya, berarti nasi goreng. Ini kebab coba kita hapus. Oke. Nah, ini 3. Nah, ini pun sama nanti. Anda bisa mencari, misalnya sudah banyak menunya, silahkan dicari. Bakso, namanya, misalnya. Ini, bagaimana cara nambahinnya? Kita klik di bagian tambah menu, pilih makanan atau minuman. Tapi silakan sama seperti tadi ya, kalau dia ada folder, maka pilih dulu folder dan tentukan di mana disimpannya. Ini saya anggap teman-teman sudah paham ya, pilih dulu foldernya. Misalnya saya tadi apa ya, goreng kebab misalnya, kebab sapi spesial, harganya misalnya 45.000, waktunya ya, tambahkan. Nah, dia sudah ada di sini, sudah masuk. Ini sama ya, cuma supaya cepat saja, jadi silakan untuk inputnya sama. Kita mau cari misalnya kopi, ada lemon atau kelapa, kalau kita klik ini juga muncul, klik. Oke, itu untuk input menunya. Kemudian kita akan ke pengeluaran. Di bagian pengeluaran sama prosesnya juga, ini saya buat supaya mudah ya teman-teman. Nanti kita add new, kode ID ini kosongkan saja. Misalnya ini saya pengeluarannya pembayaran listrik secara otomatis untuk tanggal, dia tanggal hari ini ya. Tapi misalnya Anda lupa memasukkan yang kemarin, tinggal klik di sini. Ini tanggal 24, misalnya 23, oke. Dan misalnya, nah, saya maaf lupa kembali. Nah, di sini ada folder. Kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu foldernya. Folder, misalnya di sini di desktop tadi, kemudian tambahkan lagi nota pengeluaran. Oke, sudah ada, simpan. Kita pilih lagi, namanya misalnya pembayaran listrik.
tanggalnya yang kemarin, misalnya tanggal 22. Oke, kalau biayanya misalnya 700.000. Purchaser ini siapa yang membayarnya? Bayar misalnya Wawan. Kemudian nota, pilih. Ini sebenarnya bisa ya dipoto, notanya bisa kemudian disimpan, kemudian kita upload di sini. Misalnya saya pilih ini ya. Nah, notanya. Dan kita add ini. Ini sudah masuk di sini. Total pengeluaran sudah muncul. Kita tambahkan lagi ya, misalnya pembayaran gaji karyawan. Total biayanya misalnya 23 juta. Dasarnya Kenzio. Notanya. Nota ini bisa ya Anda foto ya, pakai HP, kemudian pindahkan ke komputer, kemudian diinput di sini. Dan kita add new. Sudah ada 2. Tambahkan lagi, misalnya nama pengeluarannya pembelian bahan baku menu atau apa aja ya. Ini misalnya satu hari ditotalin aja, jadi setiap hari pasti ada pembelian bahan baku menu. Ditotalin aja semuanya supaya mudah, dan totalnya misalnya 12 juta. Purchasernya di dia. Ini jadi biar nanti ketahuan siapa yang belanja ya. Dan nota. Simpan, keluar ya. Nah, ini sudah ada. Nanti misalnya Anda mau mencari pun, mencari bisa ya. Nah, untuk form ini pengeluaran saya tambahkan satu. Ini ada monthly report. Ini laporan bulanan. Nah, perlu diperhatikan, Anda bisa ketikkan langsung di sini atau saat Anda klik, nah nanti dia akan muncul notifikasi, pastikan perangkat komputer laptop Anda telah terhubung ke perangkat printer. Kita oke. Nah, di sini kemudian akan disuruh untuk memasukkan bulan ya. Ini kan kita baru bulan Mei ya, jadi saya cuma punya data bulan Mei. Misalnya saya klik bulan April, dia akan kosong. Makanya nanti silakan disesuaikan bulannya bulan apa. Sekarang kita pilih bulan Mei misalnya. Kemudian ada nama adminnya, nah ini dia. Dia akan sesuai 35 juta, di sini 35 juta 700. Kemudian kita klik ini siapa yang adminnya. Misalnya adminnya adalah Susi ya. Nah, kita print. Nah, ini kalau kita menggunakan Windows 11, saya nggak tahu apakah Windows lain sama ya. Tapi kalau Windows saya ini yang dan Office 2019 itu kalau misalnya kita klik print kemudian tidak terhubung ke printer, maka dia otomatis langsung membuatkan file untuk PDF-nya. Jadi silahkan nanti kalau kasusnya teman-teman seperti ini, silahkan disimpan ya, simpan, kemudian pilih tadi di mana database copy, buat satu lagi, misalnya laporan. Di sini tambahkan lagi pengeluaran. Ini bebas ya teman-teman nanti ya mau ya. Nah, ini silahkan diklik, misalnya dicatat, dikasih nama laporan pengeluaran bulan Mei 2024. Save. Oke, sudah ya. Kalau dia terhubung ke printer, maka otomatis akan langsung mencetak filenya. Satu lagi supaya nanti rapih ya,
hasil cetakannya Anda bisa menggunakan kertas berukuran A4. Oke. Sekarang bagaimana sih hasilnya? Jadi kita lihat. Di desktop. Kemudian, nah ini semua datanya masuk semua ke sini ya. Ini ada laporan, ini logo. Ini laporan, nota pengeluaran, ini foto pegawai masuk juga di sini. Kemudian nota pengeluaran juga masuk di sini. Kemudian ini laporan. Baru, saya nggak masukkan di sini. Nah, ini bisa kita klik, kita lihat hasilnya seperti ini. Nanti kode pengeluarannya ada, nama biayanya apa, tanggalnya tanggal berapa, total biayanya ada, siapa yang membelinya, siapa yang mencetak, Susi, dan totalnya, total pengeluaran, bulan, dan tanggal cetak. Jadi Anda akan punya laporan setiap bulannya. Saya close. Sekarang kita ke menu penjualan. Nah, ini saya sempat mengisi sebelumnya ya. Jadi konsepnya begini, silakan nanti pastikan Anda konsepnya adalah ini dilakukan pada saat pembayaran. Jadi Anda nggak bisa kalau misalnya mau input tapi misalnya belum dibayar. Jadi mungkin begini ya, konteksnya di lapangan, misalnya waitress nganterin menu, kemudian diisi di dalam nota, kemudian nota itu yang baru dikasih ke bagian adminnya. Nanti pada saat pelanggan mau bayar, baru diinputkan. Jadi kalau misalnya nanti ada penambahan di tengah-tengah, misalnya pelanggan mau nambah minuman, mau nambah makanan, nggak usah dulu diinput, tapi ditulis dulu di nota yang sebelumnya. Nah, setelah mereka mau bayar, maka kita masukkan, kita tambahkan. Nah ini kan kita lihat dari notanya, misalnya ada 4 surat, langsung aja diketik, misalnya 3, kita tambahkan. Goreng 5, tambahkan. Kebab 7, tambahkan. Ini namanya apa? Ini nanti Anda bisa cari ya. Misalnya menunya sudah banyak, silakan bisa dicari misalnya lemon, atau kelapa, ada semua. Dan kita klik kelapa, misalnya kelapa ini ada 7, tambahkan. Kemudian kopi hitamnya ada 4. Ini ya. Kemudian kode transaksi dikosongkan saja. Namanya kalau bisa silahkan tanya nama pelanggannya. Namanya siapa Pak? Nah, Pak Yudi. Yudi, nomor mejanya berapa? Nomor meja ini saya kasih sampai 50 meja. Bukan nomor NM4404. Tanggalnya otomatis tanggal input ya. Nah, pada saat kita klik di sini, ini sudah diisi, ini sudah diisi, maka akan muncul di sini kode ID-nya, kode transaksinya. Status bayar, lunas, metode bayar, cash misalnya. Nah ini totalnya 604.000 ya. Nah ada diskon nggak nih? Kalau tidak ada diskon silakan isikan 0. Tapi kalau misalnya ada diskon berapa persen? Misalnya 5%. Nah dia akan otomatis langsung ini total diskonnya, jumlah diskonnya. Ini besaran diskonnya. Kalau misalnya 10 nih, saya klik 10. Nah, sama. Jadi 10% dari 604.000 adalah 60.400. Nominal uangnya ini berapa dia bayar, pakai uang berapa. Ketikkan saja misalnya 550, kekembaliannya adalah 6.400. Tetap kasirnya misalnya Yuli gitu ya. File stroke ini kosongkan saja file stroke ini. Kemudian kita confirm.
Nah, ini dia akan minta kita memilih direktori file struknya. Kita tambahkan di sini misalnya desktop, ini tambah struk penjualan. Kita klik oke. Sudah berhasil dicetak ya. Oke, mari kita masuk ke menu tadi, penjualan. Di sini Yudi sudah muncul. Yudi sudah muncul. Ke datanya sudah masuk semua di sini. Kapan dia ini? Jadi misalnya nih ada apa ya? Ada apa? Komplain misalnya di hari selanjutnya. Nah, tinggal kita cek saja di sini. Nah, tadi kan ada file struk ya. Ada minta dipilih folder struk. Nah, ini foldernya sama nggak? Kalau beda, kita pilih dulu. Kalau mau lihat struk ini, kita pilih folder. Nah, di mana kita menyimpan nota tadi? Ini kan foldernya kan. Oke, kita pilih folder ini. Kita konfirmasi. Nah, bisa ada kan? Kemudian kita keluar dulu. Kita klik lagi. Di sini. Mau lihat struknya, tinggal kita klik. Ini struknya punya Pak Yudi. Jadi nanti ini kan kecil ya. Nah, memang ukurannya ukuran kecil ya. Saya pakai ukuran kertas yang kecil. Tinggal di market zoom aja. Kita klik. Saya ekspor aja ya. Ini bisa pakai seperti ini ya. Anda bisa lihat. Ini Pak Yudi. Jadi nanti dia nggak bisa komplain ya kalau misalnya Anda ada komplain besoknya atau lusanya. Nah, kita punya datanya semua. Oke, kita keluar. Ini juga sama. Kemudian, nah kita lihat struknya. Oh, ini mohon maaf. Ini karena saya simpan di sebelumnya saya input beda foldernya ya. Ini coba kita pindahkan dulu foldernya. Saya pilih. Ini cukup sekali aja ya. Yang sebelumnya saya simpan di sini. Control, oke, terima ya. Sip, saya klik. Kalau saya lihat struk, dia akan ini pun bisa Anda cetak kembali ya, bisa mau dicetak atau mau dikirim juga bisa. Nah, kalau mau dicetak tinggal klik print, gini ya, tinggal di print aja. Oke, keluar. Kemudian untuk cari pengeluaran sama, silakan. Kalau mau cari bulan, mau cari tanggal, mau cari nama, ini bisa. Jadi saya klik Laila, dia muncul Laila. Saya klik Lani, muncul Lani. 23, tanggal 23 nih. 23, saya klik tanggal 23, saya klik tanggal 24, ya. Sekarang monthly report sama. Yang penting silakan terhubung ke printer. Dan saya klik di sini. Kita pilih bulan Mei. Ini siapa? Misalnya Ahmad. Kita print. Ini kan laporan pengeluaran. Kita tambahkan misalnya laporan. Kita klik di sini. Ini namanya misalnya laporan pemasukan
24. Simpan. Oke. Sip. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Jadi kita simpan di desktop, database cafe. Di sini laporan, ada laporan pemasukan. Ini hasilnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke pengaturan admin misalnya. Pengaturan admin ini nggak usah, bisa diisi ya. Tapi nanti teman-teman untuk mengubah password ini silahkan yang di manajer akun ya. Ini fotonya. Kemudian ini ada folder. Sekarang kita coba yang akun saja ya. Cara pilih di sini, ini otomatis namanya adalah pegawai. Kita sudah punya 3 pegawai, namanya pun akan ada di sini. Ini Amelia Putri, passwordnya misalnya admin 1. Kita add new. Ini Nera admin 2. Cukup 2 aja dulu ya. Kita simpan. Nah, ini sekarang kita punya admin staff akunnya. Untuk akun staffnya. Kita pilih di sini. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, kita pilih dulu yang akun manager misalnya. Cancel. Sebelum ada, kita klik misalnya. Oke, kalau dia masih belum ada, ya silakan teman-teman tutup aja dulu aplikasinya. Kita masuk dulu ke logout. Kemudian kita masuk lagi. Nah, kita lihat apakah sudah ada. Nah, dia sudah ada ya. Ini misalnya saya salah nih, dia nggak akan mau ya. Kalau saya pilih ini admin 1 login, maka dia masuk. Apa yang berbeda? Kalau staf akun staff ini, maka pengaturan admin dan reset ini tidak akan bisa diakses. Ya. Sekarang kita go to web. Go to web ini syaratnya adalah yang penting komputer atau laptop teman-teman nanti terhubung ke jaringan internet. Ini secara default akan menuju ke Google Chrome ya. Silakan diklik. Ini fungsinya apa? Sebenarnya ini fungsi tambahan saja. Ini internetnya mungkin sedang ini ya. Saya coba ganti akses dulu. Oke, mungkin nanti dulu ya. Untuk yang ini, yang penting pastikan bahwa komputer Anda itu sudah terhubung ke perangkat printer, ke jaringan internet, mohon maaf.
Kemudian kita akan coba cek laporan tahunan. Tempatnya misalnya Jakarta, nama pegawainya misalnya Amelia, dan kita klik. Ini adalah laporan saya klik di sini, laporan tahun 2024, saya simpan. Oke. Nah, ini tadi terlihat Google sudah terbuka ya. Ini memang akses internet sedang jelek sekali. Nah, ini dia sudah terbuka. Coba saya klik ulang misalnya dari sini, go to web. Internetnya lelet banget. Nah, ini sudah terbuka ya. Cuma dia sudah membuka ini. Kalau nanti internet teman-teman nanti lancar, nggak akan seperti itu ya. Ini sedang gangguan barangkali internet saya ya. Kemudian bagaimana hasil yang kita cetak tadi untuk laporan tahunan? Mari kita lihat. Tidak ada di ini ya. Baik, mungkin hanya itu. Nah, untuk riset, oke, ini hanya bisa dilakukan oleh akun manajer ya. Nah, saya cancel, kemudian saya masuk akun manajer. Oke, sekarang saya riset. Nah, ini akan menghapus seluruh data yang sudah kita masukkan. Saya akan contohkan. Nah, passwordnya adalah password dari akun manajer ini ya. Nanti teman-teman untuk versi yang saya tulis nanti, ini tidak akan terlihat seperti ini ya, dia akan bintang-bintang ya. Kalau dia salah, misalnya, dia nggak akan mau. Anda dianggap tidak memiliki otoritas. Ulang lagi. Saya riset. Seluruh data yang ada di aplikasi ini sudah dihapus. Kita klik, nah maka di sini. Tapi untuk akun manajer tetap masih bisa ya, tetap masih bisa. Akun staff yang sudah tidak ada dan nggak bisa diakses lagi. Saya masuk dengan akun manajer. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini untuk review dari aplikasi MyResto. Jika teman-teman berminat atau mau mencoba, silahkan bisa digunakan sepuasnya. Petunjuknya, cara penggunaannya Anda bisa lihat video ini. Kalau video ini bermanfaat, bisa membantu saya dengan like, subscribe, dan share video yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.